Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah tadarus malam Selasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama kali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Yang juga Allah Subhanahu wa taala telah banyak sekali melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya, yang mana kita tidak bisa mengukur sudah berapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kesehatan. Nikmat kesehatan ini tentunya betul-betul harus kita jaga. Karena apa? Dengan sehat kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, baik dalam kita mencari nafkah maupun dalam beribadah kepada Allah. Dan tentunya yang terakhir kita berdoa, meminta kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan usia, memperpanjang usia kita dan memberikan kita usia yang barokah. Amin. Shalawat dan salam tentunya senantiasa semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga baginda Rasulullah, para sahabatnya dan tentunya seluruh umatnya sampai akhirul zaman. Kita berdoa semoga nantinya saat yaumil kiamah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita semuanya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan masalah salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ingin menyampaikan sedikit tentang pentingnya kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah. Karena bersolawat ini kepada Rasulullah itu sangat luar biasa keutamaannya, yaitu diantaranya adalah akan mendapatkan rahmat Allah. Kemudian sebanyak 10 kali lipat setiap kali kita membaca salawat. Salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita bahwa kita betul-betul mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai manusia, sebagai umatnya yang sudah lebih kurang hampir 15 abad setelah di zamannya Rasulullah, kita tidak tahu, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, bahkan para sahabat-sahabatnya, tapi sungguh luar biasanya umat Islam sampai dengan detik ini begitu sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka belum pernah melihat rupa Rasulullah. Bagaimana saat Rasulullah berdakwah, bagaimana saat Rasulullah menyampaikan syariat-syariatnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang selalu biasanya di khutbah kedua biasanya selalu dibacakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Yaitu bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Kemudian, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Karena apa? Di dalam surah ini Allah saja bersolawat kepada Rasul. Malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Rasul. Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa sesungguhnya sangat luar biasanya Rasulullah. Bahkan Allah sampai bersolawat kepada Rasulullah, malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah. Kita ini, kenapa tidak? Karena apa? Dengan kita sering bersolawat, tentunya setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib. Bukan semata-mata hanya cukup bersolawat, nanti Rasulullah akan
menolong kita tidak, tapi tentunya kita telah mengerjakan semua yang diwajibkan oleh Allah dan memperbanyak ibadah kita dengan menambahkan dengan sholawat. Insya Allah nanti saat di yaumil akhir, tuh nampak umat-umat kanjeng Nabi itu berbeda dari umat nabi-nabi yang dahulu. Perbedaannya jelas, karena apa? Di wajahnya memancarkan cahaya. Bahkan saya pernah menyampaikan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat di yaumil akhir itu bukan hanya memberikan syafaat kepada umatnya saja, tetapi umat-umat dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu mendekati, mencari Rasulullah. Sebabnya apa? Minta pertolongan. Apa yang diminta? Supaya mereka ini bisa masuk surganya Allah. Bapak-bapak, jamaah sekalian, Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa ada 3 bentuk sholawat. Yang pertama adalah sholawat Allah kepada Nabi adalah anugerah Allah dan keridhaan Allah. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang tadi saya bacakan, Allah memberikan sholawat kepada Nabi adalah untuk anugerah rahmat dan keridhaan Allah kepada Rasulullah. Yang kedua, malaikat memberikan sholawat adalah sebagai doa yang penuh ampunan. Kemudian yang ketiga, sholawat kita sebagai umat Rasulullah adalah sebagai bentuk pengagungan, mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sebagai doa dan permohonan kebaikan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada intinya dengan kita bersolawat kepada kanjeng Nabi, insya Allah besok saat di yaumil kiamah, dengan sholawat yang rutin kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah Rasulullah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Amin. Kemudian Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa sholawat dari Allah adalah berupa rahmat dan ridhonya Allah. Adapun dari malaikat adalah doa dan ampunan. Sedangkan sholawat dari mukmin adalah doa dan pengagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, utamaan kita bersolawat kepada kanjeng Nabi yang pertama adalah akan mendapatkan rahmat dari Allah sebanyak 10 kali lipat. Hadis riwayat Muslim menyatakan bahwa setiap kali seseorang membaca solawat, Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Yang berikutnya adalah menghapus dosa dan meningkatkan derajat kita. Hadis lain menyebutkan bahwa orang yang bersolawat itu akan dihapus 10 dosanya dan ditinggikan derajatnya sebanyak 10 kali. Tentunya dosa-dosa yang kecil. Allah akan dihapuskan sebanyak 10 dosa-dosanya dan Allah akan tinggikan sebanyak 10 derajat. Jadi kapan kita bersolawat? Setiap waktu. Sedang melakukan pekerjaan, kita mulai dengan basmalah. Kemudian apa? Setelah kan bersolawat, naik kendaraan bersolawat. Pada satu ketika saat Rasulullah itu berdakwah di kota Madinah. Diceritakan pada waktu itu Rasulullah berdakwah dikelilingi oleh para sahabat dan seluruh rakyat. Jadi masyarakat yang ada di kota Madinah, tidak hanya umat muslim. Di situ ada seorang ahlul kitab, pendeta dari Bani Quraisy. Di saat Rasulullah berdakwah, pendeta itu berdiri dan mengambil sebelah pisau untuk menikam Rasulullah. Begitu dia berdiri akan menikam Rasulullah, Umar berdiri dan siap-siap untuk menghajar orang itu. Tapi Rasulullah masih terus menyampaikan dakwah, tapi hanya memberi kode kepada Umar bin Khattab. Kodenya panggil tangan. Jangan, biarkan. Maksudnya dibiarkan. Begitu Umar melihat kode dari Rasulullah, Umar pun tidak jadi untuk menampar, menghajar pendeta tersebut. Pendeta itu langsung tertegun. Oh, berarti benarlah apa yang saya dengar dari orang-orang bahwa Rasulullah begitu luar biasanya. Muhammad begitu luar biasanya budi pekertinya. Dan tidak di saat dia berdakwah tidak mengucapkan kata-kata untuk menghentikan aku.
Kemudian akhirnya singkat cerita, pendeta tadi pun bersahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam, dan kemudian diikuti oleh umat-umat dari pendeta tersebut, perlahan-lahan akhirnya memeluk agama Islam. Di satu ketika juga terjadi peristiwa. Di saat kota Madinah akan diserang, Rasulullah sudah mendengar bahwa ada pasukan yang akan menyerang Madinah yang dipimpin oleh seorang pendeta. Namanya saya lupa. Rasulullah waktu itu menyampaikan kepada sebagian sahabat untuk tetap berada di kota Madinah untuk berjaga-jaga. Biarkan aku dan beberapa panglima perangnya dan sekitar ada 400 orang untuk mendatangi camp atau pasukan musuh yang siap menyerang. Akhirnya Rasulullah bermalam sebelum sampai ke pasukan tersebut, pasukan yang dipimpin oleh pendeta yang akan menyerang Madinah itu, bermalamlah Rasulullah. Pendeta itu diam-diam mengintip, melihat kelengahan Rasulullah. Maksudnya apa? Orang sah nganggo perang, nek Rasulullah tak pada Muhammad tak pateni, wis perang rapung. Ternyata benar. Didatangilah Rasulullah sendiri, sudah menghunus pedang siap untuk dibacokkan. Pendeta tadi bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, pedangku sudah terhunus, kau akan kupateni, siapa yang akan menolongmu? Rasulullah menjawab, Allah. Kemudian pedang yang tadi siap untuk dibacokkan tiba-tiba terlepas. Dalam suatu riwayat lain disebutkan bahwa Jibril lah yang menolong Rasulullah atas perintah Allah dengan menendang pedang pendeta tadi. Ditendang pedang pendeta tadi hingga akhirnya jatuh. Dan pendeta tadi pun bergegar, kemudian menghadap Rasulullah, minta maaf dan menyatakan memeluk agama Islam. Sama juga dengan cerita yang sebelumnya, juga perlahan-lahan umat yang dipimpin pendeta tadi memeluk agama Islam. Jadi bapak-bapak jamaah sekalian, begitu luar biasanya Kanjeng Nabi. Kalau kita di zaman sekarang itu tidak yakin dengan pertolongan Allah, bahkan banyak orang itu berguru, minta ilmu kebal, minta ilmu ini itu, demi apa? Supaya terhindar dari kejahatan orang. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah walaupun bisa minta kegebalan dari Allah, tapi tidak. Dibuktikan beliau pernah giginya patah, pernah kena panah. Tetapi sungguh luar biasanya umatnya sampai dengan hari ini, Islam itu bukan berkurang sesungguhnya. Boleh berkurang di Indonesia. Orang yang memeluk agama Islam boleh berkurang karena berpindah agama, karena adanya tadi misionaris yang menyebarkan paham-paham agama mereka di daerah-daerah pedesaan. Tetapi bapak-bapak jamaah sekalian, di luar negeri, di Rusia, pecahan Uni Soviet itu setiap hari banyak sekali orang yang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Bahkan kemarin itu ada kegiatan beberapa pesohor di dunia yang mendapat tiket dari seorang pengusaha yang berangkat ke luar angkasa. Dia bisa menyaksikan kejadian di luar angkasa dan akhirnya sampai ke bumi dia sujud syukur bahwa melihat betul-betul keesaan Allah. Nah untuk itu kita insya Allah semoga Allah masih memberikan kesempatan kita untuk memupuk pundi-pundi amal kita, dan tidak lupa cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Rasulullah di akhir hayatnya masih ingat kepada kita, apalagi kita yang waktu itu belum diciptakan oleh Allah sampai dengan hari ini, ingatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah semoga kita semuanya nantinya saat yaumil kiamah, kita insya Allah bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah. Andai kata nanti ada beberapa bapak-bapak yang lebih dahulu masuk surganya Allah, melihat teman-teman yang ada di sini masih belum nampak, panggillah kami. Panggillah kami supaya bisa bergabung di majelis panjenengan di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.